Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Sebentar lagi kita memasuki tahun politik. Bangsa kita, bangsa Indonesia, memasuki tahun politik, yaitu pada tahun 2023 dan tahun 2024, pelaksanaan pemilihan umum serentak se-Indonesia. Mulai saat ini sudah banyak sekali muncul figur-figur yang mulai mencitrakan dirinya untuk siap maju dalam kontestasi politik pada pemilu 2024 nanti. Saya tidak mau membahas siapa saja figur tersebut dan dari partai mana saja mereka berangkat. Bukan itu. Bukan figurnya atau bukan kendaraan politiknya. Tapi yang saya perhatikan belakangan ini adalah lebih kepada perilaku figur-figur tersebut untuk mencitrakan dirinya. Nah, ini menarik karena ini ada kaitannya dengan sejarah, bahkan juga dengan silsilah. Kita harus sepakati dulu bahwa pengertian sejarah yang dimaksud adalah sejarah adalah serangkaian peristiwa yang terjadi di masa yang lampau. Ya, di masa yang lampau. Dan jika sejarah ini sudah terjadi di masa yang lampau, jika ada orang yang ingin merubah sejarah itu di masa yang lampau, ini satu hal yang tidak mungkin. Dari mana ukurannya? Kalau seseorang itu merupakan keturunan raja, keturunan dari kerajaan Majapahit, keturunan dari orang terpandang, keturunan dari seorang yang ningrat, keturunan dari seorang yang berdarah biru, keturunan dari, hingga sampai ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, sebenarnya kita semua keturunan Nabi Adam, manusia pertama di dunia. Ada juga asumsi yang mengatakan bahwa pemimpin di Indonesia itu harus dari keturunan Jawa. Mohon maaf, ini bukan rasis, tapi memang ada asumsi seperti itu. Sehingga ada orang juga yang mencitrakan dirinya merupakan keturunan dari suku tersebut. Kenapa sih harus membangun citra untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat, untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dengan membangun citra sebagai satu suku, sebagai satu golongan, sebagai satu keturunan dari raja ini, raja itu, dari sultan ini, sultan itu, hingga membangun citra sebagai keturunan daripada Nabi. Nah, kenapa? Kenapa tidak berupaya untuk membangun gagasan-gagasan yang produktif, gagasan-gagasan yang membangun Indonesia, gagasan-gagasan yang terbaik, bagaimana mencari solusi dalam persoalan A, dalam persoalan B, dalam persoalan C, dan sebagainya. Kenapa tidak membangun pikiran dan gagasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini? Jadi bagi siapa saja yang ikut serta nanti pada tahun politik, dalam kontestasi politik, baik itu sebagai calon legislatif, baik itu sebagai calon DPD, baik itu sebagai calon kepala daerah, baik itu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sebaiknya tidak lagi menggunakan cara-cara identitas sebagai keturunan dari suku ini, sebagai keturunan dari sultan ini, sebagai keturunan dari siapapun untuk mencari simpati dari masyarakat. Tapi lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka.